teman-teman YouTuber, kembali lagi bersama saya Arga Kalteng. Oke, kayaknya mau bahas apa ya? Ini ya, bahas tentang masalah makhluk astral. Nah, gue tertarik banget ini bahas makhluk astral ataupun yang disebut ya hantu atau makhluk gaib lah. Oke. Karena apa? Saya juga pencinta horor, saya juga pencinta alam-alam gaib, ya begitulah. Mungkin saya di sini cuman pengen berbagi satu cerita yang pernah saya alami dulu ya guys, dulu pada tahun 1097 kalau nggak salah. Pada tahun itu saya itu berumur sekitar 5 tahun. 5 tahun itu, dan saya dibawa oleh kedua orang tua saya tinggal di suatu desa. Desa itu bernama Sungai Ahas yang ada di Kalimantan ini. Kenapa kami bisa ke sana berserta kedua orang tua saya? Karena ayah saya sendiri, dia seorang penebang pohon. Ya zaman dulu kan orang suka jual-jual kayu kan, jual-jual batang pohon lah, ngerti aja. Nah, di situ saya itu belum punya teman guys, belum punya adik. Saya itu sendiri, anak sendiri kayak tunggal. Jadi saya itu kalau setiap mau main, saya itu mainnya sama anjing atau binatang-binatang lain lah. Percaya nggak percaya ya, pernah juga main sama anak beruang loh. Gini ya guys, kita mulai aja ceritanya. Aku itu kan hobi itu kalau zaman dulu kan, kalau sayur apa kayak zaman sekarang kan belum ada yang jual atau apa kan, jadi nyari sendiri. Nah, nyari semua itu saya itu harus masuk ke dalam hutan. Karena sayur hutan apa kan mungkin banyak, atau ikan apa. Jadi saya itu kalau sudah pagi sekitar jam 6 itu saya sudah masuk hutan. Saya bawa 2 anjing kesayangan saya. Jadi kalau pulang itu sekitar jam 7 sampai jam 6 malam itu memang ada guys, baru saya pulang dan keluar dari hutan. Dan saya juga nggak tahu, kalau ditanya kenapa kamu nggak takut, ya saya nggak tahu takut dulu kan, masih anak kecil gitu. Tapi jujur, saya belum pernah ngelihat ada penampakan, ngelihat ada apa, belum pernah selama saya di dalam hutan itu. Jadi gimana ya, tapi kalau suara bau itu sering banget. Cuman ya cuek lah, kayak nggak tahu apa itulah ya, namanya anak kecil kan ya belum ngerti ya. Taunya cuman apa yang mau dicari itu yang harus dibawa gitu. Pada suatu hari saya itu bingung dengan orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya cerita gini, "Nah, kamu kemana aja selama seminggu?" Loh, saya bilang gini aja, "Loh, saya ada kok Pak Bu. Saya pulang, saya makan, saya main, saya keluar masuk hutan kayak biasa. Emang kenapa?" Saya ajukan pertanyaan ke orang tua saya begitu. Lalu orang tua saya ini sambil menangis, dia ngomong, bapak saya ini sambil nangis loh guys. Dia bilang, "Kamu itu kemana aja? Bapak kira kamu sudah mati. Kamu tahu nggak? Kamu itu baru ketemu 2 hari ini. Kemarin kamu baru ketemu." Bapak bilang itu. Saya kaget. Lah, maksud bapak apa ya? Jadi kan saya nggak ngerti, karena saya mungkin masih kecil ya, saya belum ngerti, belum paham. Jadi di situ ayah saya itu ceritakan terus, "Kamu kemana? Kamu dicari. Untung kakek kamu bapak ambil dari kampung itu buat nyari kamu. Kamu itu bapak temunya di bawah pohon gede, bawah pohon gede yang sudah bapak bilang ke kamu dulu kalau pohon itu enggak bisa ditebang." Dan di situ memang sering saya
tempat bermain lah guys, saya bermain sama anjing saya. Nah di situ jadi saya itu bingung lah, saya ini kan masih kecil, jadi hitungannya ya saya anggap kayak ya cerita dongeng aja lah, pengantar buat tidur saya. Nah, jadi bapak itu marah sama saya, mulai sekarang kamu jangan lagi kebiasaan kamu kayak gitu, udah main aja di pokoknya kelihatan gitu ya, jangan masuk hutan lagi. Bapak saya itu marah, ya saya cuma jawab iya pak. Nah itu, tapi saya nggak ngerti sama sekali sama cerita mereka itu apa. Nah, dan setelah itu kembali normal kan, saya seperti biasa keluar masuk hutan, masuk pagi keluar malam gitu kan. Nah, saya memang sudah terbiasa ya, nggak bisa dibuang lagi kan guys. Nah, di situ tiba-tiba saya itu dimarahin lagi sama orang tua saya. Nah, sampai mau hampir dipukul lah sama bapak. Nah itu nangis juga bapak saya. Terus saya tanya, pak kenapa kok kalian nangis lagi, saya mau dipukul, salah saya apa gitu kan. Terus kata bapak, kamu ini nggak jerak banget ya, kata bapak gitu. Loh nggak jerak gimana, saya bilang gitu kan. Saya ini keluar masuk hutan kok cari sayur atau cari ikan kan dengan dua anjing saya ini. Nah gitu. Terus bapak saya ngomong lagi, kamu tahu nggak hampir 2 minggu kamu itu nggak ada pulang. Lah ya namanya anak kecil kan ya nggak paham saya guys ya, jadi cuma dengar aja cerita bapak, kamu itu kembali lagi ditemukan di pohon yang sama, dan posisi kamu itu badan kamu itu nekuk, nah, baju kamu itu robek semua, terus kamu itu berlumuran dengan lendir yang bau busuk, bau mayat. Nah, di situ saya masa sih pak gitu kan, saya ngomongnya kayak gitu, namanya juga anak kecil ya, pemahamannya belum tinggi. Jadi bapak saya itu bilang, kalau kamu kurang jelas itu kakek kamu, biar kakek kamu yang ceritakan. Ya udah, kakek datang, terus kakek cerita yang terakhir kakek bilang itu, kamu tahu nggak, kamu itu disembunyiin sama makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu suami istri loh guys, satu perempuan ya satu laki-laki ya, namanya suami istri lah. Ternyata saya itu mau diambil dan dijadikan anak mereka. Nah di situ kakek saya berkomunikasi dengan mereka, ya taulah orang Dayak dulu ya, pasti kalau misalnya berkomunikasi apa dengan makhluk-makhluk astral itu saya memang percaya ya sampai sekarang. Dia bilang mereka itu ngomong gini, kami mau dia jadi anak kami. Terus mereka itu kasih sesuatu buat bapak saya, mau nukar saya dengan sesuatu itu, tapi bapak saya nolak. Terus bapak saya bilang gini, lebih berharga anak saya daripada dunia ini. Nah, bapak saya ngomong gitu. Terus mereka langsung ya udahlah, kalau emangnya nggak bisa gitu. Jadi mereka pergi. Nah di saat itu kakek saya pulang ke kampung, saya itu sakit selama 2 bulan guys, sakit selama 2 bulan. Dan sakit itu ya nggak karuan lah, kalau takut apa sih enggak, cuman ya sakit. Orang tua saya tahu saya sakit, tapi saya merasa itu saya sehat, tapi orang tua saya bilang saya sakit. Saya dibawa, saya diobatin kesan kemari, nggak ada yang bisa ngobatin kan. Bapak saya khawatir karena saya masih kecil loh. Nah, terus lah dipanggil lagi lah kakek saya. Nah, jadi kakek yang ngobatin saya sampai sekarang. Setelah itu, setelah umur 9 tahun, saya baru diajak pulang ke kampung. Pulang ke kampung, saya itu kayaknya nggak bisa ya hidup ya orang banyak atau apa. Saya itu cari hutan, main di hutan sendiri gitu loh guys, umur 9 tahun itu. Nah cuman kalau pengalaman saya ngeliat, penampakan itu belum pernah sama sekali, nggak pernah lagi sampai sekarang loh. Nah tapi kalau soal merasakan, mencium bau-bau atau mendengar suara-suara itu mungkin keseringan lah guys. Nah, sering banget itu, sering banget. Sampai saya itu nggak bisa yakin kayak gini. Kenapa saya nggak bisa yakin? Saya pernah sempat pergi ke Manado dulu. Ke Manado, saya kerja di Manado. Tempat kerja itu awal saya masuk, kok apa di belakang ini, di leher, pas di tengah, di bawah itu rasanya panas banget loh guys. Jadi
pas saya keluar biasa, hawanya biasa, tapi di dalam itu panas. Nah dari situ saya ambil kesimpulan kemungkinan di sini ada orangnya, itu bukan orang biasa tapi makhluk gaib. Nah saya penasaran kan, 1 minggu kerja saya tanya sama memang yang punya kan. Nah, terus yang punya ternyata mau jujur, bos saya. Nah, saya nekat loh nanya, dia bilang iya memang di sini ada. Kok kamu tahu? Enggak bos, saya bilang saya cuman aneh aja dari awal saya masuk kok di sini saya panas. Nah, jadi bos saya bilang jadi kamu bisa merasakan artinya, tapi kamu nggak bisa ngeliat ya kemungkinan. Nah mungkin cukup sampai di situ aja ceritanya ya guys ya. Begini, buat kalian saya kasih pesannya, kalau ada video yang beredar di YouTube masalah makhluk astral atau makhluk gaib itu yang bisa dilihat dia getok kepala pocong lah, narik baju kuntilanak lah. Nah, menurut aku pribadi itu nggak benar. Nah, itu cuman editan. Karena apa? Karena zaman sekarang editan itu makin canggih loh guys. Nah, dan satu, bagi mereka yang seperti itu, ingat kalian jangan pernah main-main sama makhluk astral. Misalnya itu kalian bercanda atau mau lucu atau apa, seharusnya jangan lah guys. Mereka juga punya perasaan, mereka juga pasti tahu lah kamu bohong, kamu bilang gini-gini, mereka tahu guys. Mereka juga ya kemungkinan bisa kecewa. Dan satu hal kalian harus ingat, kalau bisa kalian jangan seperti itu lagi. Kenapa? Harus berhati-hati. Makhluk astral itu juga bisa tersinggung, bukan dengan cara penampakan, tetapi kalian bisa sakit selama berbulan-bulan. Dan ingat, hanya ada orang tertentu yang bisa ngobatin loh. Ingat itu guys ya, saya serius ini. Kenapa? Karena saya juga nggak pernah main-main sama namanya makhluk astral. Saya percaya, saya yakin mereka ada. Saya bukan anak indigo, saya bukan orang yang memang bisa dan tahu, bukan. Tapi saya mencoba untuk menghargai mereka. Oke? Mungkin sampai sini video ini, sekedar untuk motivasi ya, dan sekedar sedikit cerita tadi di tengah. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, biar saya bisa semakin semangat lagi buat cerita-cerita yang lain dan selanjutnya. Oke, saya tunggu karena kalian adalah semangat saya. Bye.